Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Ketika kita menjalani kehidupan ini, apa yang menjadi hal yang membuat kita merasa terus terpacu? Apa yang membuat orang seringkali berkompetisi dalam hidup ini? Tentu kita bisa menjawab sebuah pencapaian. Setiap orang mengejar pencapaian, setiap orang mengejar apa yang baik menurut mereka supaya mereka diakui keberadaannya. Mereka diterima secara komunal oleh kehidupan sosial karena mereka dapat melakukan atau dapat memiliki sesuatu di dalam kehidupannya. Pernahkah kita sadari dalam kehidupan kita yang selalu diukur dari seseorang itu adalah nilai, materi, ataupun juga kemampuannya. Setiap orang berusaha untuk menjadi yang terbaik dengan menyingkirkan yang lain. Orang berusaha menjadi pemilik materi yang banyak supaya ia diakui keberadaannya. Apakah itu yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Apakah ketika orang itu gagal, remuk hatinya, apakah orang-orang tersebut bisa kita terima? Apakah dari setiap kegagalan-kegagalan dalam menjalani kehidupan ini, kita mampu menerima saudara kita, anak kita dalam hidup kita? Jika kita tetap memiliki pemikiran seperti tadi, yang mengejar materi, mengejar nilai, angka, dan yang lainnya, maka kita akan terjebak pada keharusan untuk menyingkirkan yang lain, untuk menjadi orang lain supaya dapat diterima dalam kehidupan sosial. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca Mazmur 118 ayat yang ke-13 sampai ke-14 yang berbunyi, "Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatan." Dari Mazmur ini kita mau belajar bahwa segala keterpurukan, ketidakmampuan, kegagalan demi kegagalan dalam menjalani kehidupan ini, bahkan menjadi orang yang dianggap tidak berguna pun, Tuhan menerima kita. Tuhan bukan hanya menjadi sosok bagi orang-orang yang hebat, tapi ternyata Tuhan juga menjadi sosok bagi orang-orang yang hancur hatinya, yang gagal dalam menjalani kehidupan, yang gagal ia terima, yang gagal dia angkat, supaya ia memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apakah kita pernah mempraktikkan menerima seseorang yang gagal dalam hidup kita? Berani mengampuni, berani menerima lagi, dan berani untuk mengangkat dia untuk dapat terus menjalani kehidupan. Mari renungkan bersama. Apakah selama ini kita masih menilai atau menganggap seseorang hanya dari materinya, hanya dari kemampuannya, tapi kita tidak pernah memandang seseorang dari dirinya sendiri. Apapun kita, apapun yang kita alami, seberapa kelam masa lalu kita, ingatlah bahwa Tuhan selalu menerima kita. Sebagaimanapun dunia menolak kita, keluarga menolak kita, bahkan merasa kita adalah seperti benda atau hal yang tidak berguna, ingatlah bahwa Tuhan selalu menerima kita. Bahwa Ia adalah Tuhan, bukan hanya bagi orang-orang yang dianggap hebat, tapi juga Tuhan bagi orang-orang yang lemah, letih. Tuhan bagi orang-orang yang gagal, yang tidak tahu harus kemana. Marilah kita juga menjadi orang-orang yang dapat meneruskan apa yang Tuhan kerjakan. Dan kita dapat terus menjadi orang yang terus menerima, tanpa melihat apapun. Menerima seseorang apa adanya. Biarlah kasih Tuhan ini menjadi kekuatan kita pada hari ini.
agar kita dapat dimampukan untuk terus menerima orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak mampu, dan orang-orang yang terus berjuang di dalam hidupnya. Tuhan menyertai kita, dan Tuhan terus memberkati kita. Shalom.